Oke, aku oke. Jadi, oke udah kelihatan ya. Jadi hari ini kita bakalan ngelanjutin sesi yang kemarin dari Aiman, teman-teman. Nah, kemarin kan Aiman udah ngejelasin kinetika kimia ya, dari yang mungkin hukum laju reaksi dan juga ya pokoknya hukum laju reaksi yang kemarin kita udah lihat gitu. Nah, sekarang kita mau pengen belajar lanjutannya dari laju reaksi, teman-teman. Itu adalah laju terintegrasi. Sebenarnya laju terintegrasi itu apa? Jadi kita itu kan nggak cuma harus tahu orde-orde ya, kayak kayak kemarin Aiman jelasin kalau misalnya kan tahu kalau misalnya R itu sama dengan sorry kok agak sedikit ini. Oke, jadi kemarin Aiman kan jelasin kalau misalnya R itu kan sama dengan K kali suatu konsentrasi dari reaksi kan. Misalnya K-nya satu atau misalnya dua gitu. Itu yang pangkatnya ini adalah sebuah orde, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan satu persatu kita bakalan melihat laju terintegrasi itu dari order nol, order satu, order 2 tuh gimana gitu. Dan fungsinya juga nanti biar kita bisa tahu konsentrasi di awal dan di akhirnya tuh dalam suatu waktu tertentu tuh seberapa gitu. Sekarang kita pertama lihat dulu di order nol, teman-teman. Nah, di order nol ini kita tahu bahwa hukum laju reaksinya adalah rate-nya sama dengan K A pangkat nol, atau bisa kita sebut R-nya itu sama dengan K doang ya. Jadi R itu cuma K doang. Ini saat di order nol. Nah, kenapa bisa langsung K doang? Karena kan A-nya kan ini pangkat nol ya. Ordernya berarti order nol. Jadi kalau suatu konsentrasi atau suatu bilangannya pangkatan nol pasti satu kan. Jadi kita bisa langsung bilang R sama dengan K. Nah, yang kedua itu adalah persamaan ini, teman-teman. Dan ini mungkin juga dihafal ya. eh, Bahwa di order nol ini berarti konsentrasi dalam satu waktu itu sama dengan konsentrasi awal yang dikurangi oleh tetapan laju reaksi dikali waktu tersebut. Gitu. Ini emang udah rumusnya, teman-teman. Jadi dari order nol ini mungkin kita juga harus hafalin juga. Sama yang ketiga itu ketika T-nya adalah T setengah waktu paru, maka T setengahnya itu atau biasanya kita sebut eh, waktu parunya itu berapa sih? Itu adalah rumusnya adalah ini. Setengah eh, sorry, konsentrasi awal dibagi 2K atau setengah dari konsentrasi awal dibagi K. Sebenarnya rumusnya itu ada penurunannya, teman-teman. Ada penurunannya. Tapi penurunannya itu mungkin ya cukup bisa diturunkan dengan kalau misalnya kalian coba-coba dari persamaan ini, kalian coba AT-nya itu kalian ambil itu sama dengan setengah A0. Kenapa? Karena waktu paruh. Ingat lagi waktu paruh itu adalah waktu satu waktu yang dimana dalam rentang waktu tersebut sebuah suatu zat akan meluruh setengah dari zat awalnya. Begitu. Jadi bisa ntar kalian coba penurunannya tuh dengan mengubah AT-nya itu sama dengan setengah A0 dan juga T-nya itu diubah jadi T setengah. Nah, itu kalau kalian turunin bakalan dapat hasilnya yang seperti ini. Gitu, teman-teman. Nah, dari persamaan ini juga kita bisa mengetahui bahwa waktu paruh itu adalah sebanding sebanding dengan eh, konsentrasi dari awalnya. Begitu. Jadi nanti ada sih contoh soalnya kenapa tapi ini juga harus kita ingat ya bahwa T setengah itu adalah sebanding dengan konsentrasi atau senilai atau sebanding dengan konsentrasi awal suatu zatnya gitu. Itu dari order nol. Sekarang kita akan gambar grafiknya, teman-teman. Nah, jadi di sini grafik dari order nol itu cukup menarik karena kan ini adalah suatu grafik yang eh, apa ya? Bisa dibilang grafiknya ini tuh adalah gradien menurun. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita karena kita bisa lihat nih. Oke, sebentar. Oh ya. Jadi yang sumbu Y-nya itu adalah sebuah AT, yang sumbu X-nya adalah sebuah T. Nah, jadi kalau misalnya kita buat grafiknya, karena ini diawali dari A0,
diawalinya dari A0 yang di sini. Ini itu berarti kita bisa taruh awalnya itu di sini itu adalah A0 ya teman-teman. Nah, terus gimana sih grafiknya? Grafiknya adalah kita tinggal tarik garis dari sini ke bawah aja nih. Nah, ke bawah aja pokoknya di sini. Nah, terus kalau misalnya kita ambil suatu sudut di sini, misalnya di sini adalah sudutnya memang alfa gitu. Kan sudut nih. Nah, kita bisa tahu bahwa tangan alfa ini sama dengan suatu gradien ya. Gradien dari persamaan ini. Dari persamaannya yang AT sama dengan A0 min KT-nya. Jadi gradiennya adalah sebuah min K, teman-teman. Nah, jadi gini cara penggambaran grafiknya. Dan ya ini berarti kita cukup ingat aja ya. Jadi bahwa untuk nyari ntar kalau misalnya ada soal disuruh nyari sebuah grafik kayak gini, terus yang sembunyinya AT, yang ininya T, terus dengan visi grafiknya seperti ini, berarti kita bisa cari gradiennya adalah dengan eh, kita bisa cari ketetapan laju reaksinya dengan gradien dari grafik tersebut gitu teman-teman. Oke, itu untuk orde nol. Sekarang kita bakal lanjut ke orde satu. Nah, jadi orde satu ini mungkin cukup berbeda ya dari orde nol. Pertama untuk hukum laju reaksinya itu sama, rate sama dengan K kali A pangkat satu. Kenapa? Karena ini kan orde satu, jadi ini ada tambahan pangkat satunya di sini. Nah, yang kedua, persamaannya ini beda dari yang orde yang nol, yaitu adalah len AT sama dengan len A0 min KT. Nah, ini emang udah rumusnya teman-teman sekali lagi. Jadi, memang tidak ada penurunan, mungkin ada penurunannya dan mungkin dari saya belum tahu juga penurunannya bisa seperti ini gimana, tapi memang memang ini persamaannya dari awalnya memang kayak gini teman-teman. Lanjut, ketika T-nya adalah waktu paruh, ini waktu paruh ya teman-teman. Jadi ingat lagi T setengah ini adalah waktu paruh. Nah, waktu paruhnya itu sama dengan Len 2 per K. Nah, ini sekali lagi bisa diturunkan juga dengan pakai rumus ini yang dimana kalian bisa ganti AT-nya itu sama dengan setengah A0 karena ini adalah waktu paruh yang dimana waktu paruh sekali lagi adalah waktu yang dibutuhkan suatu zat untuk meluruh dengan hasil peluruhannya adalah setengah dari eh, keadaan awalnya gitu. Nah, terus T-nya sama dengan T setengah. Ini kalian bisa turunkan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita eh terus ya, satu lagi di sini kita bisa tahu bahwa T setengahnya adalah konstan. Yang artinya T setengahnya nanti akan tetap sama saja seiring apa? Seiring A0-nya eh, seiring kok nilai konsentrasinya gitu loh. Nanti kalau aku belum ketemu sih soal-soalnya kayak gini, tapi kalian ingat aja kalau tes tangannya itu akan konstan eh, konstan dan dia tidak sebanding dengan A0 lah gitu. Bukan nggak sebanding sih, tapi tes tangannya bakalan sama terus dalam setiap konsentrasi yang nanti ada gitu. Oke. Dan sekarang kita bakalan gambar grafiknya teman-teman. Nah, grafiknya ini itu berarti sumbu Y itu adalah AT dan sumbu X adalah T. Nah, kalau untuk grafiknya karena ini sebuah eksponensial ya, karena ada len gitu, berarti ya kita grafiknya grafik eksponensial. Begini teman-teman. Nah, terus kenapa kok bisa begini grafiknya? Karena eksponensial. Sebenarnya tuh kalau yang ini tuh emang ada awal rumusnya itu adalah A sama dengan A0 pangkat min KT. Sebenarnya awalnya gini. Ya mungkin penurunannya dari sini sih, dari sini penurunannya terus jadi bisa jadi kayak gini gitu. Jadi kalau tapi kita juga bisa apa ya?
bisa menurunkan lagi grafik satu lagi. Ini tuh sebenarnya dengan bentuk len. Nah, kalau bentuk len gimana? Sebentar aku, oh iya, ya udah. Kalau bentuk len gimana? Kalau kita dalam subu Y-nya dalam bentuk len AT dan subu X-nya tetap juga dalam T, maka nanti ini akan berubah nih, bukan bukan melengkung-melengkung kayak gini lagi. Nanti akan berubah menjadi seperti sebentar, seperti ini teman-teman. Jadi nanti startnya poin dari sini sama kayak yang ordinal, terus nanti kita tarik bawah lagi nih. Nah, tarik bawah lagi dengan yang awalnya di sini itu adalah len, sorry, di sini itu adalah len A0 karena startnya dari len A0 tersebut. Terus kalau misalnya kita mau cari gradien dari sini, tinggal nyari pakai tangan alfanya. Tangan alfanya itu berarti sama dengan gradiennya dari si persamaan ini. Karena ini persamaannya kan len AT sama dengan len A0 min KT. Jadi kan gradiennya adalah ini. Ini adalah sebuah gradien, teman-teman. Maaf. Nah, ini min KT. Nah, karena kan T-nya sumbu X. Nah, kan kalau gradien kan MX kan. Nah, ini min K-nya ini adalah sebuah gradiennya. Gradien sama dengan min K. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Ini untuk orde satunya ya. Nah, jadi orde 0 udah, orde satu udah. Sekarang yang orde 2 teman-teman. Nah, kalau orde 2 ini sebenarnya ya berbeda lagi lah sama orde 0 sama orde satu lah. Nah, hukum lajunya juga sama karena di sini A-nya pangkat 2, jadinya kan orde 2, jadi ini pangkat 2 ya. Karena ini menunjukkan orde. Terus persamaannya itu dari sini teman-teman, dari yang ini. Tapi ada yang beda teman-teman di sini. Yaitu adalah kalau tadi kita lihat itu adalah min K semua, min KT. Yang di situ ada plus KT. Menarik masalahnya. Ini menarik karena ini plus KT-nya. Nah, jadi yang orde 2 ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Jangan sampai 1/0 min KT gitu. Jadi jangan lupa orde 2 tuh plusnya jadinya plus KT. Nah, sama seperti yang ordinal order satu, ordinal dan order satu, T, saat T-nya adalah waktu paruh atau T setengah, maka T setengahnya adalah rumusnya ini, 1/K A0. Dan aduh, kok hapus. Nah, habis itu ini KA0-nya itu ini bisa diturunkan dari persamaan ini dengan AT-nya sama dengan setengah A0 dan T-nya sama dengan T setengah. Ketika kita memasukkan inputan ini, nanti bakalan menghasilkan persamaan seperti ini, teman-teman. Jadi itu bisa diturunkan untuk nyari waktu paruhnya. Dan waktu paruhnya ini berbanding terbalik dengan konsentrasi awalnya, teman-teman. Jadi, kalau kita bisa lihat, yang ordinal ini waktu paruhnya tuh sebanding ya dengan uh, konsentrasi awalnya. Kalau orde satu itu waktunya itu bakal selalu sama, waktu paruhnya bakal selalu sama semua dalam setiap konsentrasinya. Kalau yang orde duanya ini itu waktu paruhnya itu bakalan sebanding eh sorry tak sebanding dengan konsentrasi awalnya. Jadi kalau misalnya tes setengahnya bakalan bakalan naik, A0-nya juga bakalan turun, teman-teman. Misalnya kalau misalnya tes setengahnya itu naik nanti nanti A0-nya bakalan turun karena tidak sebanding begitu. Kalau grafiknya gimana? Apakah sama kayak yang ordinal dan order satu? Pastinya beda, teman-teman. Jadi di sini sumbu X-nya tetap T ya. Kalau yang atasnya itu adalah 1/AT. Kenapa? Karena ya ini dari persamaan tersebut begitu. Nah, kita kan kalau yang tadi kan minka semua ya. Kalau minus gradiennya berarti kan mereka turun. Nah, kalau ini adalah plus KT atau plus K gradiennya, dia bakalan naik dari titik tertentu, teman-teman. Bukan dari titik nol. Dari titik tertentu. Dan titik tertentunya ini adalah 1/A0 atau 1 per konsentrasi awalnya. Begitu.
Dan bisa dicari juga gradiennya jika kita kasih suatu sudut di sini, jadinya tan alfanya itu sama dengan gradiennya kan? Gradien atau sama dengan K-nya gitu. Ini untuk laju terintegrasi dari orde 1 dan orde 2. Dan A itu adalah sebuah reaksi ya teman-teman. Kan kemarin Aiman juga pernah bilang kalau misalnya dalam satu rate itu si si konsentrasi yang dihukum lajunya itu adalah sebuah pereaksinya. Jadi A-nya itu adalah pereaksinya teman-teman. Begitu. Oke. Nah, setelah laju terintegrasi, ini udah ada orde 0, orde 1 dan orde 2. Kita bakalan ke satuan dari K. Nah, kita bakalan coba nih teman-teman. Kenapa sih ini penting banget satuan dari K? Karena biasanya itu soal-soal di Kimdes 2A gitu, yang aku pernah ketemuin itu banyakan nggak akan kasih tahu itu tuh orde 0 atau orde 1 atau orde 2. Tapi mereka kasih taunya apa? Kasih taunya adalah sebuah satuan dari K-nya doang. Jadi mereka cuma kasih tahu kayak misalnya K-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3, misalnya second min 1 gitu. Atau eh, meter second min 1. Dia cuma kasih tahu itu doang. Nah kan kita nggak tahu ya, wah ini nggak ada order 0, order 1, order 2. Ya kita cuma bisa tahu ordernya dari satuan tetapan laju reaksinya tersebut. Nah, kita tahu bahwa rate of concentration itu atau laju reaksi itu mempunyai satuannya kan seperti ini teman-teman. Molar per second. Nah, ini emang harus diingat dulu ya. Atau ms pangkat min satu. Ya, kita ingat dulu ini. Nah, kalau misalnya Kak saat ordenya nol, kan kita tahu nih kalau di laju terintegrasi, kalau saat order nol, rate hukum lajunya itu sama dengan K. Nah, jadi karena R sama dengan K, jadinya berarti si K ini mempunyai satuannya adalah sama seperti rate of concentration yang biasa, molar S pangkat min satu. Sama teman-teman kalau untuk order nol. Jadi kalau ketemu ketetapan laju eh, dengan satuan seperti ini, wah ini berarti adalah order nol. Kalau order satu gimana? Nah, kalau order satu itu kan R-nya sama dengan K kali konsentrasi. Nah, konsentrasi ini kan satuannya kan M ya. Ingat, konsentrasi itu adalah satuannya M. Nah, R ini kan tadi tahu kan defaultnya adalah meter S pangkat min satu. Meter S pangkat min satu sama dengan K-nya itu kan kita nggak tahu nih mau gimana. Jadi ini sebuah satuannya, terus yang ini ada meter, ada M lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Coret aja bisa. Jadinya, kalau misalnya di K orde satu berarti satuannya adalah second pangkat min satu teman-teman. Jadi kalau misalnya ketemu tetapan laju reaksi dengan tetapannya adalah satuannya S pangkat min satu, itu udah pasti adalah orde ke satu. Nah, kalau orde 2 gimana nih? Kalau orde 2 kita tahu pertama default R-nya kan apa? Molar S pangkat min satu. Oke. Terus ini K tetap K ya. K. Nah, ini kan ada konsentrasi yang dipangkatkan dua. Jadi kan ini bilangnya M kuadrat. M kuadrat dong. Ya. Coret aja lagi. Satu coret sini. Yang kanannya coret lagi nih duanya. Jadi satu. Jadi M-nya satu doang. M pangkat satu. Berarti K-nya ini sama dengan S pangkat min satu per M. Nah, kalau M-nya di penyebut, berarti sama aja kita bisa bilang M M pangkat min satu S pangkat min satu teman-teman. Nah, jadi kalau ketemu yang K-nya mempunyai apa tetapan laju reaksinya itu satuannya M pangkat min satu S pangkat min satu itu pasti udah orde 2 teman-teman. Nah, begitu nih. Nah, sekarang kita bakalan latihan soal teman-teman. Ada contoh soal nih. Misal, tentukan T setengah dari dekomposisi N2O5 dengan K sama dengan 5,7 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita bakalan
ini nih, kita bakalan menyelesaikan soal ini ya. Pertama nih, dari K-nya tuh, K-nya tuh segini teman-teman nih. K-nya adalah 5,7 kali 10 min 4 S pangkat min 1. Kita nggak dikasih tahu ini order berapa, kan kita bingung juga kan. Berarti kita bisa menerawang atau meramal bahwa K-nya ini yang S pangkat min 1 adalah yang order satu teman-teman. Ya, kan S pangkat min 1 nih, sama kan nih. Nah, karena dia sama, S pangkat min 1, jadinya kita bisa bilang, wah ini pasti order reaksinya ini, order reaksinya adalah satu. Kenapa sel kok bisa satu sel? Bisa gitu aja? Ya karena kita lihat dari satuannya. Satuannya adalah S pangkat min satu. Oh iya, karena satuan S pangkat min satu, jadinya sesuai dari penurunan tadi kita. Oh iya bener, ternyata S pangkat min satu dong. Order reaksi adalah satu. Nah, langsung aja teman-teman. Pertama, yang paling pertama kita harus tahu, yang paling pertama kita harus tulis adalah buat reaksinya dulu nih. Buat reaksinya. Reaksinya kayak gimana? Kan dekomposisi N2O5. Jadi kita ada N2O5 nih teman-teman. N2O5 yang didekomposisi menjadi berapa nih jadinya? Kita tulis dulu lah ya. N2 tambah O2 dulu. Kita tulis gini dulu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu eh, kita bakalan menyetarakan dulu nih. Apanya? Eh, Sebenarnya sih kita nggak, ya pasti kalian mau boleh buat reaksi dulu juga nggak apa, tapi kalau misalnya nggak perlu juga nggak apa, tapi kita buat reaksinya aja nggak apa ya. NO5 nih, terus kita setarain dulu 3/2. Sorry, itu 3/2. Karena kirinya O-nya adalah 5, jadi yang kanannya biar O-nya 5 adalah kita kaliin 5/2 buat koefisiennya. Di sini N2O5 ini ini ya, aku lupa ini antara solid kayaknya. Ini kayak solid deh. N2O5 solid kayaknya. Terus tapi N2 itu adalah gas, O2-nya adalah gas. Nah, setelah buat reaksinya, kita baru tentuin T setengahnya. Nah, sebenarnya tentuin T setengah itu bisa langsung tanpa kalian buat reaksinya. Karena apa? Eh, karena kita tahu kalau ini order reaksinya adalah satu. Kalau order reaksi satu, kita tinggal balik lagi ke eh, yang persamaan ini nih. Yang T setengahnya adalah Len 2 per K, teman-teman. Itu adalah order satu, waktu paruh dari order ke satunya. Nah, karena waktu pada order satunya udah ada rumusnya nih, atau kalau misalnya kalian lupa rumusnya, kalian bisa turunin lah dari persamaan persamaan order satu ya. Order satu kan persamaannya dari len AT sama dengan len A0 min KT. Sorry, min KT. Nah, ini bisa lah kalian, karena dia tanya tes setengah, berarti kalian bisa menurunkan rumus ini dengan AT-nya itu sama dengan setengah A0 dan T-nya adalah T setengah. Kalian abrak-abrik aja rumus ini, nanti bakalan dapat T setengahnya itu sama dengan Len 2 per K. Nah, ini teman-teman. Ya, akhirnya kita bisa tahu nih T setengahnya, berarti kan Len 2 dibagi sama K-nya 5,7 kali 10 pangkat min 4 S pangkat min satu. Nah, nanti kalian bisa kalkulator nanti hasilnya seberapa gitu, teman-teman. Dari perhitungan aku sih hasilnya sekitaran, aduh, aku belum hitung lagi. Ini nggak apa, nanti kita bisa hitung nanti pakai kalkulatornya, dan 2/5,7 kali 10 min 4 S pangkat min satu. Nah, ini untuk laju terintegrasi, teman-teman. Oke, semoga masih aman ya di sini ya. Dan nanti untuk catatannya nanti bakalan dikasih lewat AKADS juga. Oke ya. Lanjut kita sekarang ke temperatur dengan laju reaksi. Jadi di sini tuh sebenarnya ada apa ya? Ada kesinambungan lah antara temperatur dengan laju reaksi.
Kita bisa lihat dari persamaan Arrhenius ini, teman-teman. Jadi Arrhenius memiliki persamaan bahwa tetapan laju reaksi itu sama dengan sebuah frekuensi faktor. Ini frekuensi faktor ini nggak kelihatan mungkin ya. Frekuensi faktor. Ini frekuensi faktor. Terus dikali eksponensial dari pangkat minus energi aktivasi dibagi dengan R atau tetapan gas ideal dikali temperatur. Nah, dari persamaan Arrhenius ini, ya, dari persamaan Arrhenius ini, itu nanti bakalan bisa diubah menjadi persamaan ini, teman-teman. Ln K sama dengan min EA per R dikali 1 per T tambah ln A. Nah, ln A-nya ini adalah frekuensi faktor sih, teman-teman. Jadi nanti, eh atau nggak tahu, mungkin nanti bakalan dipakai atau enggak gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti ini kita ada permasalahan di mana nanti kita ada diberi dua kondisi. Ada kondisi di mana saat suhu awalnya itu biasanya adalah K1. Eh, Suhu awal atau T1 itu sama dengan K1. Tapi di suhu terus misalnya dipanaskan atau didinginkan ya nanti ya sebuah zat tersebut. Nanti ada kondisi di mana saat suhu yang barunya atau T2 itu tetapan laju reaksinya bakal berubah K2. Nah, nanti kita bisa memakai rumus sakti ini. Jadi rumus ini eh, adalah len tetapan laju reaksi dari T2 per len tetapan laju reaksi dari T1 sama dengan min EA, EA atau energi aktivasi dibagi tetapan laju reaksi 1 per T2 kurang 1 per T1. Nah, untuk R-nya ini, teman-teman, ini perlu diingat karena eh, katanya emang kita sering terkecoh aja di R-nya. Ketika, nah ini tergantung energi aktivasinya. Ketika EA-nya ini dalam bentuknya joule, EA-nya dalam bentuk joule lah ya, joule atau kilojoule gitu. Nah, gunakan R-nya kita itu sama dengan 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, gunain yang ini. Kalau misalnya nih EA-nya itu bentuknya liter ATM per mol Kelvin, ya. Gunakan R-nya sama dengan 0,082 liter ATM. Ini liter, sorry, kok liter ATM per Kelvin? Sama, misalnya EA-nya itu adalah sebuah liter ATM gitu misalnya ya. Liter ATM, liter kali ATM lah ya, liter kali ATM, yaitu satuannya. Ya, gunakanlah R-nya adalah liter ATM per mol Kelvin gitu. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Jadi kita harus lihat juga energi aktivasi ini dalam bentuk joule atau kilojoule. Nah, kalau dalam bentuk kilojoule jangan lupa untuk jadiin joule dengan kali 10 pangkat 3-nya. Gitu, teman-teman. Jadi terkecoh juga. Dan satu lagi, teman-teman. Maaf, aku lupa. T-nya dalam bentuk Kelvin. Jangan lupa T-nya dalam bentuk Kelvin. Nah, jadi kalau misalnya kita diketahui T-nya itu dalam bentuk derajat Celcius atau mungkin Fahrenheit atau apapun, kita harus ubah dulu Kelvin, teman-teman. Tapi banyaknya sih bakalan ke derajat Celcius. Jadi eh, kita harus ubah temperaturnya ke Kelvin. Nah, itu kita juga jangan sampai lupa, teman-teman. Nah, untuk grafiknya sih seperti eksponensial biasa ya, teman-teman, karena kan itu untuk tetapannya laju reaksi atau persamaan awalnya itu kan K sama dengan A kali E pangkat min E A per RT. Jadinya kita langsung laju reaksinya adalah ya eksponensialnya ke atas. Gitu, teman-teman. Nah, udah satu lagi mengenai katalis. Nah, katalis tuh apa sih? Katalis tuh ibarat kalau bahasa SMA-nya kayak mak comblangnya gitulah. Mak comblangnya dari sebuah zat reaksi gitu. Nah, jadi kalau misalnya katalis itu dibagi dua, teman-teman. Katalis itu dibagi dua, ada namanya katalis yang heterogen dan juga katalis yang homogen. Nah, kalau yang heterogen itu apa? Heterogen ini katalis yang memiliki katalis itu adalah sebuah zat ya, teman-teman. BTW. Jadi katalis itu sebenarnya ini adalah sebuah zat lah, sebuah zat.
Dan katalis ini digunakan untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi ke kemarin kan waktu pas sama Aiman tuh pernah disinggung energi aktivasi ya. Jadi sebuah reaksi itu bisa berjalan ketika energi aktivasinya cukup gitulah. Ketika energinya cukup mencapai energi aktivasi, baru sebuah reaksi itu bisa berjalan. Nah, katalis ini sebenarnya mempermudah kita untuk membuat satu reaksi. Kenapa? Karena dia akan menurunkan energi aktivasinya. Menurunkan energi aktivasi suatu reaksi ini serendah mungkin agar reaksinya itu bakalan menghasilkan produk dengan lebih cepat juga. Nah, oke. Jadi kita langsung aja. Dan katalis itu ada dua tadi, ada heterogen dan homogen. Kalau katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fasa yang berbeda dengan pereaksi atau produknya. Jadi ya katalisnya ini tuh bisa dibilang fasanya itu pasti berbeda dengan misalnya kalau misalnya reaktan pereaksinya itu adalah sebuah gas gitu. Terus produknya itu adalah sebuah gas juga. Nah, biasanya kalau katalis hidrogen adalah katalis yang fasanya itu bukan gas lah gitu. Bukan pasti, maksudnya berbeda dari pereaksi ataupun produknya. Tapi di sini berarti cara kerjanya si katalis heterogen sebenarnya adalah sebenarnya katalisnya ini aktif. Katalis yang digunakan ini aktif, tetapi yang dikatalisnya, yang zat yang dikataliskan, yang dikatalis malah pasif dia. Jadi istilahnya yang aktif itu cuma si katalisnya doang. Nah, yang dikatalisnya itu pereaktan sama produknya itu pereaktannya ya terutama dia cuma dia cuma manja aja gitu sama si katalisnya. Jadi katalisnya yang ngurusin semuanya itu adalah si katalisnya. Jadi si reaksinya diem aja dia pasif aja gitu ikutin si katalisnya gitu. Nah, kalau homogen gimana? Kalau homogen ini katalisnya itu memiliki apa ya? Sebenarnya sih secara generalnya emang memiliki fasanya yang sama. Fasanya yang tergolong sama lah. Fasanya sama dengan pereaksi atau produk. Nah, tapi eh, tapi di sini itu adalah dengan karena fasanya yang sama, maka si zat pereaksi dan produknya itu eh, apa ya aktif keduanya. Kok pereaksi dan produknya sorry. Zat zat-zat yang dikataliskan, sorry ya, si si katalis dan yang dikatalis itu sama, itu sama-sama aktif. Jadinya apa? Jadinya pastikan mereka kayak ya bisa dibilang eh, kompak lah mereka berdua kompak gitu untuk menciptakan produknya secara efisien, secara efektif gitu. Bagus sebenarnya, tapi sebenarnya ada minusnya teman-teman kalau katalis homogen. Kalau katalis homogen ini tuh ada minusnya, jadinya nanti saat si produknya jadi itu si katalisnya akan susah dipisahkan. Jadinya ntar ya butuh effort yang lebih lah untuk si katalisnya tuh bisa memisah dari reaksi yang udah terjadinya gitu teman-teman. Nah, itu untuk katalis heterogen dan homogen. Ya, kayak misalnya kalau cara kerja katalisnya gini, misalnya pereaksinya tuh ada A plus B, misalnya gitu. Terus di sini untuk menghasilkan C plus D gitu. Nah, kita tahu bahwa misalnya ada energi aktivasinya itu energi aktivasinya itu adalah ini EA-nya gitu. Nah, tapi katalis itu gimana? Ketika sebuah reaksi ini kita kasih katalis,
dia bakalan memperpendek energi aktivasinya teman-teman. Ini EA, nah ini adalah aksennya lah, EA aksennya. Ini tuh setelah dikatalis. Nah, jadi setelah dikatalis nanti si energi aktivasinya itu bakalan lebih rendah. Nah, karena lebih rendah jadinya bakalan lebih mudah juga untuk menghasilkan produknya gitu teman-teman. Nah, ini untuk katalis, temperatur laju reaksi dan laju interintegrasi yang lanjutan dari kinetika kimia kemarin udah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke kesetimbangan kimia? Kalau belum ada, kita bisa lanjut gas ke kesetimbangan kimia ya teman-teman. Oke, untuk sekali lagi untuk catatannya nanti bakalan aku kasih juga lewat AKATS. Jadi nanti bisa dilihat lah, dicek untuk uh, mau lihat catatannya gitu. Sekarang kita ke intinya kita itu adalah kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia itu apa sih teman-teman? Dari namanya adalah setimbang. Itu adalah kesamarataan antara dalam satu reaksi antara reaksi dan juga produknya. Jadi kita karena dari kata-katanya itu adalah setimbang, jadi kita bisa tahu bahwa kesetimbangan kimia ini adalah oke, adalah kondisi ketika sudah tidak bisa teramati perubahan. Kenapa bisa gitu? Tidak bisa sudah tidak bisa teramati perubahan. Jadinya jadi sebenarnya tuh kondisi setimbang itu tuh adalah kondisi ketika si reaksinya tuh udah nggak apa si sebuah reaksi itu udah nggak mau mereaksi lagi gitu loh. Jadi ketika kita lihat kita ya misalnya mencampurkan satu zat dengan zat yang lain gitu terus habis itu ada suatu produk kan atau suatu perubahan gitu. Nah, ketika kita lihat sudah tidak ada perubahan lagi dari hasil reaksinya, itu berarti udah reaksinya udah setimbang. Nah, jadi kesetimbangan kimia itu bisa tercapai ketika kondisi kondisi satu reaksinya itu sudah tidak ada lagi atau tidak teramati lagi perubahannya dalam suatu reaksi tersebut secara fisiknya. Nah, kesetimbangan kimia itu kita bisa bilang tercapainya tuh ketika apa sih kesetimbangan kimianya? Jadi pertama, keseimbangan kimia ini bisa kita bisa tercapai ketika pertama laju laju forward atau maju ya, laju forward atau dan backwardnya, dan backward dan reverse dan laju reverse dan laju reverse-nya sama atau equal. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita lihat suatu reaksi misalnya nih A men A terus menjadi menjadi B lah misalnya gini. Misalnya reaksinya A menjadi B gitu. Nah ini adalah nah kalau setimbang tuh panahnya tuh dua gini ya. Jadi ada yang kanan yang kiri. Nah kalau yang forward tuh yang mana? Laju forward dan juga laju reverse. Kalau yang ini namanya laju forward. Nah laju forward itu adalah laju yang maju dari A ke B-nya atau ya berarti reaksinya dari A ke B-nya gitu. Nah kalau reverse yang ini yang arrow-nya kayak gini atau laju reverse ya dibilangnya. Laju reverse itu adalah yang dari BKA-nya atau sebaliknya gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalnya suatu kesetimbangan tuh tercapai ketika rate forwardnya atau laju forwardnya itu dengan laju reverse atau rate reverse-nya itu sama sama lajunya. Jadi kalau udah sama lajunya tuh berarti oh ya udah ini berarti adalah kesetimbangan kimianya tercapai gitu. Nggak cuma itu, satu lagi adalah
adalah konsentrasinya, teman-teman. Konsentrasi reaksi dan produknya dan produk sama atau kok sama sih? Sorry, bukan sama sih, tapi apa ya? Reaksinya produknya sudah konstan. Nah, maksudnya konstan tuh apa, teman-teman? Jadi kan pasti pasti ketika ketika kesetimbangan kimia misalnya A ke B, pasti dalam reaksi A ke B, konsentrasinya si A itu bakalan berkurang terus. Kenapa berkurang? Karena konsentrasinya A itu bakalan lama-kelamaan bakal habis. Karena berpindahlah si konsentrasi A ini ke yang ke arah produknya atau ke arah B, ke kanannya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang bagian A-nya ini, dia tuh punya laju lajunya itu laju lajunya dia itu kalau dia mau habis itu sama dengan min d d, d A per dt. Oke, kita ingat lagi ya, R itu kan sama dengan pastinya adalah eh apa ya, eh molaritas per second kan. Nah, ini min D ini sebenarnya sih eh, sebuah sebuah penurunan ya. Jadi kenapa turunan ya? Karena memang turunannya untuk agar si A-nya itu bisa berkurang ke arah B. Jadi pasti lajunya adalah dalam bentuk min D A per dt gitu. Nah, kalau yang B-nya juga, B-nya itu lajunya itu sama dengan min D, kalau yang B-nya ini karena dia bakalan bertambah si B-nya. Karena B-nya itu bakalan bertambah terus-menerus dari konsentrasinya si A, maka B-nya itu juga bakal maka B-nya itu bakal mendapat lajunya yang positif. Positif dB per dt. Gitu, teman-teman. Jadi karena si B-nya bakalan terus-menerus bakalan bertambah, jadinya rate-nya kan juga rate untuk penambahan si molaritasnya si B bakalan lebih lebih banyak kan dari karena si A-nya itu bakalan berkurang dan B-nya itu bakalan bertambah gitu. Itu untuk konsep kesetimbangan dan juga konsep reaksinya kan akan seperti itu. Nah, kita misalnya, nah ini adalah satu rumus ini ya, rumus kesetimbangan ya. Misalnya kita punya reaksi nih, teman. Reaksi kita tuh ini koefisiennya yang A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, A besar, B besar, C besar, D besar adalah sebuah zatnya. Kita tahu kalau misalnya kiri itu adalah pereaksi atau reaktan ya, ada yang bilang reaktan yang bereaksi, ini adalah produk. Nah, gimana cara, nah dari sini tuh kita bisa menentukan ini suatu keseimbangan dengan adanya tetapan kesetimbangan, teman-teman, atau K. Nah, tetapan kesetimbangan ini bisa kita dapatkan dengan kita tulis rumusnya, itu adalah konsentrasi dari C dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka koefisiennya adalah yang C kecil. Terus konsentrasi yang D dipangkatkan dengan koefisiennya. Di koefisiennya D kecil. Dibagi dengan konsentrasi si zat A dipangkatkan dengan yang pangkat A. Konsentrasi yang B dipangkatkan dengan yang B. Ini adalah rumus umumnya tetapan kesetimbangan. Kok bisa yang C sama D tuh produknya itu bisa di pembilang gitu? Kenapa? Karena memang produknya ini bakalan akan terus bertambah, teman-teman, dan pastinya jika produknya akan bertambah, maka tapak kesetimbangannya juga bakalan lebih naik gitu. Jadi ini untuk rumus umumnya, rumus umum tetapan kesetimbangan. Oke, sekarang kita tuh pasti kalau di kuliah kita pasti dengar yang kalau tentang kesetimbangan itu namanya KC dan juga KP. Bedanya apa sih antara KC dengan KP? Nah, kalau KC itu adalah tetapan kesetimbangan
Tetapan kesetimbangan dalam bentuk konsentrasi. Tapi kalau Kp ini adalah tetapan kesetimbangan dalam bentuk tekanan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang rumus umum tetapan kesetimbangan yang ini nih, yang ini itu adalah sebenarnya itu adalah Kc teman-teman. Kenapa? Karena dalam rumus tetapan kesetimbangan itu adalah konsentrasi. Jadi kalau misalnya Kc itu misalnya kayak Kc ini itu sama dengan ya misalnya C pangkat C terus D pangkat zat D terus dipangkat koefisiennya yang D kecil terus yang A koefisiennya yang A kecil yang B koefisiennya yang B kecil. Nah misalnya kayak gini teman-teman, ini adalah sebuah KC. Nah yang penting terpenting adalah KC ini itu nggak nggak sembarangan konsentrasi zat-zat itu kita masukin ke dalam KC. Kenapa? Karena tetapan kesetimbangan ini atau KC-KC kayak gini itu KC ini hanya digunakan hanya dibolehkan untuk konsentrasi hanya dibolehkan untuk konsentrasi dari fasa konsentrasi zat fasa aqueous atau AQ. AQ itu larutan ya, zat fasa larutan atau AQ atau aqueous dan gas atau G. Ini penting teman-teman. Jadi kita nggak boleh asal-asalan dengan solid atau liquid itu kita masukkan ke dalam KC. Kenapa? Karena nanti aku jelasin di bawah. Karena itu bakalan bakalan tetap konstan si solid sama si liquidnya. Karena dia apa? Karena dia punya tetapan larutan, tetap apa? Dia punya massa jenis larutannya itu, sorry, dia punya massa jenisnya itu yang sudah menjadi tetapan. Makanya kita bilang itu konstan. Jadi makanya Kc ini di dalamnya itu cuma ada si zat dengan fasa larutan dan juga zat dengan fasa gas. Gitu, itu harus diingat teman-teman ya. Oke, aku underline aja sekalian biar kita ingat bareng-bareng. Satu lagi, ada namanya Kp. Tetapan kesetimbangan dalam bentuk tekanan. Pressure. Nah, kalau yang ini case-nya, misalnya misalnya ini ya. Oke, jadi kalau Kp ini tuh sebenarnya hanya boleh, hanya dibolehkan, hanya dibolehkan untuk zat fasa gas doang. Kenapa yang yang liquid solid aja Kc yang nggak diterima, tapi kenapa yang larutan tuh nggak diterima juga di Kp gitu? Kan karena di sini Kp ini bakal bermain dengan tetapan sorry tetapan akan bermain dengan gas ideal teman-teman. Jadi makanya ini lebih diperuntukkan untuk yang fasa gas saja. Nah, jadi untuk Kp ini tuh misalnya nih aku punya suatu reaksi A kali gas A dengan fasa gas, sorry, A dengan fasa gas ditambah B fasa solid, terus dia berubah menjadi AB, dia ternyata adalah fasa aqueous. Dia ini A-nya aqueous jadi misalnya A-nya aqueous, ini AB-nya adalah fasa gas. Nah, di sini berarti kita bisa bilang Kp-nya itu apa Kp-nya? Kp-nya itu adalah si eh, A- tekanan parsialnya si AB doang, PAB. Nah ya, jadi Kp-nya itu cuma si tekanan parsialnya zatnya AB. Kenapa? Karena ya dia AB itu adalah gas. Tapi kalau Kc-nya gimana kalau Kc-nya? Kalau Kc-nya karena dia yang satu ini yang diproduknya itu nggak ada si
dia cuma ada gas doang, yang kiri itu ada larutannya. Berarti Kc-nya adalah AB, konsentrasi AB dipangkatkan satu, ya. Kenapa? Karena koefisien AB itu adalah satu. Di penyebutnya itu adalah yang A doang. Kok nggak ada si B? Karena si B itu adalah solid, adalah padatan. Jadi padatan tuh nggak padatan tuh kayak istilahnya dikecualikan dalam tetapan kesetimbangan Kc ataupun Kp. Itu padatan dan juga cairan gitu teman-teman. Nah, terus lanjut kita bakalan ada apa ya? Ada kesinambungan juga, ada apa ya? Kesinambungan lah. Ada hubungan juga antara Kp dan juga Kc. Nah, jadi ada satu rumus yang dimana menggabungkan Kp dan juga Kc itu adalah Kp itu sama dengan Kc dikali tetapan gas kali temperaturnya Kelvin, jangan lupa T-nya ini dalam bentuk Kelvin, dikali delta N gas. Nah, nanti ini sangat membantu juga nanti saat kalau ada soal-soal kita kayak diketahui cuma Kp doang atau Kc doang, terus kita disuruh tentuin Kp gitu dengan pada suhu tertentu. Nah, ini sangat membantu juga. Dan yang paling penting jangan lupa ini delta N-nya adalah gas. Delta N ini apa? Delta N ini adalah jumlah koefisien gas, jumlah lagi, selisih dari koefisien gas produk dikurang koefisien gas reaktan atau preaksi, ya. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah eh, koefisien gas produk, banyak koefisien gas produk, selisih dari koefisien gas produk dikurang koefisien gas reaktan. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada soal misalnya eh, A tambah B, ini ada gas ini solid, terus berubah menjadi eh, AB yang ini jangan gas nih. Misalnya ini adalah sebuah aqueous lagi, aqueous terus ini adalah gas. Berarti delta N gasnya itu sama dengan karena ini koefisiennya satu, dari AB itu gasnya satu, koefisiennya satu dikurang. Kalau yang ini tuh nggak ada koefisiennya teman-teman, nggak ada koefisien gasnya karena cuma ada si solid dan juga larutan doang. Jadinya delta N gasnya satu kurang nol, sama dengan delta N gasnya adalah satu, gitu. Itu untuk kesinambungan antara KC dan juga KP. Nah, setelah itu kita akan diperkenalkan dengan dua tipe kesetimbangan teman-teman. Ada namanya kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Kita pertama bakal bahas homogen dulu ya. Nah, kesetimbangan homogen ini adalah saat N2O4, misalnya sorry, kesetimbangan homogen ini itu saat adanya reaksi kesetimbangan, reaksi kesetimbangannya itu berada pada sama fasa. Apa itu sama fasa? Sama fasa adalah reaktan dan juga eh, reaktan dan juga produknya itu memiliki fasa yang sama, ya. Jadi tidak ada misalnya kalau kiri gas kanan gas, kiri aqueous kanan juga aqueous gitu, masalah aqueous juga. Itu adalah kesetimbangan yang homogen. Nanti beda lagi kalau misalnya kesetimbangan homogen itu nanti bakalan ada eh, mungkin kiri gas atau ada solid atau enggak, kiri gas terus ditambah solid atau enggak liquid terus hasilnya gas juga. Nah, nanti ada, kita bakal bahas itu teman-teman. Oke, contohnya yang ini dulu nih. Ada N2O4 gas yang akan disetimbangkan atau direaksikan dengan NO2 gas. Ini gimana tetapkan kesetimbangan konsentrasinya? Itu berarti kita tinggal Kc-nya nih. Kalau Kc apa? Kc itu ingat lagi itu hanya digunakan pada fasa aqueous dan fasa gas saja. Oke, jadi karena fasa aqueousnya nggak ada di sini, tapi kita punya fasa gas. Sorry pennya.
Fase aqueousnya di sini nggak ada, jadi kita tinggal pakai fase gasnya doang. Berarti apa? Kita bisa tentukan persamaan kesetimbangannya, yaitu adalah konsentrasi dari konsentrasi dari produk yang jadi produk dibagi reaktan ya teman-teman. Produk dibagi reaktan. Berarti konsentrasi yang di produknya itu ada NO2 dipangkatkan dengan koefisiennya si NO2-nya, yaitu adalah 2 gitu. Terus di bawahnya karena satu lagi gas juga, jadi konsentrasinya N2O4 itu dipangkatkan lagi dengan 1. Nah, ini adalah kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan Kc-nya. Nah, ini yang hubungan adalah yang kiri dan kanannya tuh memiliki sama lah gitu. Nah, kalau misalnya tetapan kesetimbangan dalam Kp-nya tuh gimana? Nah, sama aja. Karena di sini keduanya adalah gas dan kita ingat lagi kalau Kp itu adalah khusus fasa gas saja. Jadinya Kp-nya itu adalah tekanan dari NO2 ini dikuadratkan. Nah, iya, jadi jangan lupa ya, Kp itu dalam bentuk suatu tekanan parsial dari suatu zatnya. Dan itu dipangkalkan juga sama dengan koefisien. Sama dengan Kc, tapi bedanya cuma Kc itu untuk aqueous dan gas, tapi kalau Kp hanya untuk gas doang dalam bentuk tekanan. Kalau ini berarti tekanan dari NO2 dipangkatkan 2 dibagi sama, karena kenapa dibagi? Karena ya udah yang ada lagi nih yang di reaktan, kan produk dibagi reaktan. Dibagi lagi sama tekanan di N2O4, tekanan di N24 doang nih pangkatnya 1. Udah, ini dapat Kp-nya gitu. Nah, itu untuk kesetimbangan homogen. Nah, kalau kesetimbangan heterogen atau kesetimbangan heterogen ini adalah reaksi saat reaksinya bentar, oke. Saat reaksi kesetimbangannya ya, sebenarnya lebih tepatnya. Reaksi kesetimbangannya berada pada beda fasa. Kayak kebalikannya lah, kalau heterogen, hetero berarti ya beda fasa gitu. Kita contoh lihat sini nih. Di sini kirinya itu CaCO3 yang solid, tapi kanannya itu ada CaO solid juga sebenarnya, tapi ada tambahan CO2 yang gas. Ya artinya apa? Artinya ya yang kiri nggak ada yang kiri yang gasnya cuma di kanan doang dan kirinya juga nggak ada gas, ya udah berarti ini adalah kesetimbangannya heterogen. Jadi ya menghasilkan fase baru lah gitu. Sama kayak tadi Kc-nya berapa jadinya? Berarti kalau Kc karena di sini aqueous yang nggak ada tapi ada gasnya doang, jadi kita tulisnya adalah cukup CO2 gas di pangkat 1. Nah, jangan lupa teman-teman ini paling paling urgentnya adalah lihat reaksinya dulu teman-teman sebenarnya. Maaf. Bentar. Kita harus lihat reaksinya. Lihat reaksinya. Kalau belum setara, nah ini harus kita ingat bareng-bareng. Kalau belum setara, ya kita setarain. Jangan lupa. Ini kalau misalnya kita blunder di sini, berarti ntar nextnya bakal blunder juga teman-teman. Jadi kita harus pastikan pastikan juga eh, reaksinya setara. Di sini kita udah lihat setara kan, karena ya udah CA-nya satu, C-nya satu juga, O-nya 3 di kiri, O-nya juga 3 di kanan, udah aman berarti. Udah setara yang ini. Oke, berarti untuk KC-nya adalah CO, konsentrasi CO2 dipangkati satu doang. Udah itu adalah kesetimbangan dari konsentrasinya. Kp-nya juga sama, berarti karena dia cuma ada gas doang di kanan, berarti cuma tekanan parsial dari CO2 dipangkatkan 1 doang. Udah ini KP-nya. Nah, gitu untuk homogen ketimbangan heterogen. Nah, kalau ini kira-kira homogen atau heterogen teman-teman? Nah, jadi ini ada case menarik lah ya. C3COOH ada aqueous di kiri, tapi ada tambahan H2O liquid ditambahkan H2O liquid menghasilkan sebuah larutan juga C3COO minus aqueous tambah H3O plus aqueous. Kita tuh pasti bakalan ngira ini heterogen. Kenapa? Karena ya yang kiri, yang kanannya tuh aqueous semua, yang kirinya tuh ada liquid gitu.
Tapi ternyata enggak, ini adalah sebuah homogen. Jadi kenapa bisa homogen? Karena H2O ini yang udah itu adalah liquid. Nah, setiap liquid itu mempunyai kan kalau misalnya kita apa ya? Kita tahu kalau misalnya molaritas itu adalah N per V atau mol per volume. Nah, mol ini kan bisa dibilang gram per mR-nya dibagi volumenya. Kalau misalnya kita giniin gram per volume dikali sama si 1 per mR. Ya kita otak-atik. Gram per volume ini kan berarti eh sama dengan rho kan. Rho dibagi sama mR. Nah, dalam satu liquid gitu, pastinya rho-nya itu udah dalam liquid atau solid. Rho itu selalu konstan atau tetap. Jadinya beda kalau sama larutan. Kalau larutan kan bahkan tergantung rho-nya itu tergantung si larutannya kan. Tapi kalau dalam udah bentuk liquid berarti ya udah rho-nya itu udah tetap. Dan mR itu pasti juga tetap juga. Jadi gitu. Jadi ini adalah sebuah kesetimbangan yang homogen. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kesetimbangan tetap, kita anggap aja ini nggak ada. Pasti nggak ada. Ya kalau misalnya secara kesetimbangan kita bilang itu nggak ada lah H2O-nya itu buat apa kita masukin ke perhitungannya gitu. Jadinya ya tinggal kita kalau misalnya tanya Kc-nya berapa, Kc itu sama dengan konsentrasi dari H3O plus pangkat 1 dikali CH3COO minus pangkat 1 dibagi lagi sama reaktannya yang CH3COOH pangkat 1 juga. Kalau Kp-nya gimana Kp-nya? Kalau Kp-nya ya nggak ada, nol. Kenapa? Kok nol sih? Ya emang nol sih nggak ada. Nggak ada ini. Karena ya nggak ada gas. Nggak ada gas yang ada di reaksi. Begitu. Jadi ya memang udah nggak ada gas di reaksi. Jadi cuma adanya Kc doang di sini. Nah, itu untuk kesetimbangan yang homogen dan juga heterogen. Lanjut, kita punya ada koefisien reaksi, QC. Jadi koefisien reaksi ini apa? Jadi ini adalah suatu tetapan, sebenarnya tetapan tetapan K gitulah, tetapan kesetimbangan juga. Tapi dia ini tetapan kesetimbangannya bukan dalam kondisi setimbang, tetapi tetapannya ini bukan dalam kondisi setimbang. Artinya apa? Artinya si QC ini tuh ditentukan dalam satu satu kondisi yang dimana itu bodo amat dia udah mau setimbang atau enggak. Kita kita istilahnya buta dulu lah kita ini setimbang atau enggak nih. Dan ada satu kondisi yang kita amati, habis itu kita melakukan rumus umum tetapan kesetimbangan kita masukin lagi perhitungannya. Nah ternyata itu eh, apa? Jadi si QC ini tuh adalah intinya adalah sebuah tetapan kesetimbangan, tapi tetapan kesetimbangan itu bukan dalam waktu kondisi setimbang, tapi dalam satu kondisi waktu gitulah. Satu kondisi dalam proses proses reaksinya. Oke, kita contohin misalnya QC lebih dari KC nih. Nah, jadi ada tiga ini ya, tiga kondisi ya, ada QC lebih dari KC, QC kurang dari KC, dan QC sama dengan KC. Jadi biasanya tipe soalnya tuh nanti KC-nya tuh bakal dikasih tahu lah berapa di soalnya. Nah, tapi nanti QC-nya ini kita tuh bakalan disuruh nentuin sendiri misalnya ntar diketahui di soal kayak molaritasnya atau mungkin gramnya untuk kita cari molaritasnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ketemu QC lebih dari KC, itu artinya adalah jika nilai QC-nya ini lebih dari KC, berarti dia udah over setimbang, teman-teman. Over setimbang. Yang artinya adalah produknya kelebihan. Karena produknya kelebihan, jadinya yang harus diturunkan, yang harus kita ini adalah yang harus
Jadi yang harus kita lakukan biar setimbang adalah berarti agar setimbang berarti produknya dikurangi. Maka dari itu misalnya kita punya A plus B terus begini AB. Nah, kalau misalnya produknya itu kelebihan, dan berarti produknya harus dikurangi kan? Karena produknya dikurangi, maka kita bisa tentukan arah setimbangnya adalah ke sini, arah setimbangnya. Jadinya si produknya kelebihan itu bakalan melaju ke reaktannya biar bisa kondisi reaktan dan produksi dan produknya itu bakalan setara gitu. Nah, kalau misalnya QC-nya kurang dari KC gimana? Ya berarti dia masih dalam keadaan belum setimbang sebenarnya. Ini juga belum setimbang sih, semua juga belum setimbang. Tapi di sini tuh reaksi di situ masalahnya si reaktannya itu masih kurang untuk bisa ngeproduksi suatu produknya. Jadi produknya tuh produknya masih kurang, masih kurang terproduksi. Karena produknya ini masih kurang terproduksi, jadinya kalau misalnya kita punya A plus B setimbangan kayak AB, nah produknya masih kurang terproduksi, berarti kan masih mandet di AB kan. Nah, berarti kita harus push lagi produknya sehingga arah setimbangnya ke arah sini, arah setimbangnya. Yang dimana karena kacanya masih lebih tinggi, jadi QC-nya tuh harus, jadi QC-nya tuh harus ya harus lebih naik lagi agar bisa setara sama KC. Makanya karena produknya masih mandek, akhirnya akhirnya arah setimbangnya adalah ke arah produknya begitu. Kalau QC sama dengan KC gimana? Ya, ini udah pasti kondisinya udah setimbang. Nah, jadi ini untuk protein reaksi. Nanti juga ada soal-soalnya yang bakalan misalnya diketahui QC-nya gitu. Kita bakal lanjut ke asas Lechatelier. Nah, ini yang bisa dibilang ini teori-teorinya tuh di sini semua. Asas Lechatelier dalam kesetimbangan. Pertama ada pengaruh konsentrasi. Pengaruh konsentrasi misalnya nih, misalnya ini kan kita tahu kira adalah pereaksi karena adalah produk. Kita menambahkan, kita add NH3 lagi di sini nih, di produknya. Yang ada kan si add NH3-nya, NH3-nya kan bakalan full ya. Dia udah bilang eh apa? Ini gue udah full nih produk gue, udah nggak mau pengen lagi untuk ngasilin produk NH3 lagi. Tapi lu nambah lagi NH3 di gua, di NH3-nya lagi. Karena kita tambahin lagi NH3-nya atau tambahkan lagi konsentrasi NH3-nya, jadinya arah setimbangnya bakalan ke arah kiri. Ya kenapa? Karena ya, sorry. Kenapa bisa ke arah kiri, arah setimbangnya? Karena kan dia baru nambahin NH3-nya ke si NH3 lagi atau menambahkan konsentrasi NH3. Jadinya adalah konsentrasinya bakalan bergeser ke kiri biar setimbang. Ya agar setimbang memang eh, apa? Karena NH3 yang ditambahin, ininya dia ke arah kiri, arah setimbangnya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih satu lagi, misalnya kalau ada yang nambahin, ini udah setimbang gitu. Terus ada yang nambahin, misalnya nambahin N2 nih, add N2 ke di reaksinya. Dia nambahin lagi nih dalam reaksinya itu adalah N2. Akhirnya apa ya, kelebihan lagi N2 dia. Gue udah jenuh, gue udah nggak mau ada perubahan lagi, tapi lu kasih gue konsentrasi gue naikin lagi. Ya udah biasa timbang.
N2-nya bakalan digeser ke arah NH3 atau arah setimbangnya adalah ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, ini juga harus diingat teman-teman. Untuk teori-teorinya kayak gini. Sekarang kedua ada pengaruh volume. Kalau pengaruh volume gimana? Pengaruh volume itu biasanya misalnya nih, kalau kita tahu waktu pas kita SMA itu ada istilahnya gini kan. Pasti volume dan tekanan itu, volume dan tekanan atau P itu pasti akan berbanding terbalik dong. Karena kan kalau secara rumus gas ideal PV sama dengan nRT kan. Nah, berarti kalau misalnya P sama dengan nRT per V, misal nRT adalah konstan, berarti P-nya itu adalah 1/V. Nah, kita tahu itu dulu, dan kita pernah belajar nih kalau misalnya ada istilahnya focil kocil. Focil berarti kekocil. Artinya apa sih ini kalau misalnya kita ke SMA? Berarti berarti ini saat P-nya kita turunkan V-nya kesetimbangan ke arah koefisien koefisien gas ya, koefisien gas yang lebih kecil. Nah, ini paling penting. Koefisien gas yang lebih kecil. Nah, sama sama juga ketika saat P-nya dinaikin. Kalau saat P-nya dinaikin juga sama aja. Kesetimbangan juga ke arah koefisien gas yang lebih kecil. Karena P dan V itu adalah persamaan yang berbanding terbalik gitu. Nah, lanjut kalau misalnya kita lihat saat misalnya saat P-nya kita naikkan, kan kalau vocil kocil nih, berarti vocil volume dikecilkan, koefisiennya berarti ke area yang lebih kecil. Ketika volume dinaikkan, maka sebaliknya berarti kesetimbangan ke arah koefisien gas yang lebih besar. Nah, maka itu saat V-nya naik, berarti P-nya juga tekanannya bakalan turun. Jadi saat P-nya turun, berarti kesetimbangan juga ke arah yang lebih besar. Oke, contohnya gini nih. Misalnya kita ada reaksi ini. Nah, kita mau tahu nih, ketika volumenya kita kecilkan, berarti kesetimbangannya ke arah, kalau ini kan, berarti kalau kita totalin, ini tuh yang ini eh koefisiennya, koefisien total gas, sama dengan 2 kan? Ya, ingat ya yang gas doang ya. Jadi yang solid sama liquid ataupun aqueous tuh nggak, jangan dihitung. Kalau total gasnya adalah 2. Kalau yang ini adalah koefisien gasnya 1. Jadi saat V-nya turun, berarti kesetimbangan ke arah yang ke kanan. Kesetimbangan ke kanan. Sama juga dengan kalau misalnya P-nya naik. Maka juga sama aja kayak gini. Kesetimbangan ke arah ke kanan. Kalau kita jadikan ini, misalnya volumenya kita naikkan. Kalau misalnya volume naikin, berarti kesetimbangannya, kesetimbangan ke arah yang koefisien gasnya yang lebih besar. Jadinya adalah ke arah, jadi ke sini. Ini adalah koefisien gasnya yang lebih besar. Dengan pastinya saat P-nya kita turunkan, kesetimbangannya juga ke arah yang ke kiri juga atau ke arah yang besar. Begitu teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke pengaruh temperatur. Nah, pertama, sebelum itu kita agak rewind lagi ke arah
termokimia atau enggak entalpi ya, masalah-masalah entalpi. Endoterm itu, jadi kan ada dua istilah, endoterm dan exotherm. Endoterm itu adalah reaksi yang membutuhkan energi atau pasti energinya yang ada di pereaksi. Sedangkan exotherm adalah reaksi yang menghasilkan energi atau energinya adalah sebagai produk. Dalam satu energi itu pasti ada namanya eh suhunya itu pasti naik karena kan energi kan juga mengandung suhu kan, dan suhunya itu pasti berarti kita sama aja kayak menaikkan suhu dalam reaksi tersebut. Jadi misalnya nih A plus B, jadi kalau misalnya dalam reaksi endotherm kayak A plus B plus energi akan menghasilkan AB karena delta-nya positif. Nah, ketika misalnya kita eh, T-nya ini atau suhunya ini bakalan kita naikkan, maka dia pasti bakalan ke arah yang, karena energi kan suhunya kalau ada energi suhunya bakal naik kan, jadinya dia bakalan menambah energinya dan kesetimbangannya bakalan ke arah ke kanan, kesetimbangan ke kanan. Artinya apa? Artinya adalah kalau dalam istilahnya adalah kesetimbangan ke arah endoterm. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat forward forward reactionnya yang A plus B plus energi menjadi AB, itu pasti bakalan delta H-nya positif kan, atau adalah reaksi endotherm. Nah, kalau misalnya kita energinya, kalau ada energi, berarti kan T-nya tadi aku bilang T-nya bakalan dinaikin. Kalau ketika T-nya kita naikin, berarti kan dia akan menambah energinya. Ketika energinya nambah atau energinya nambah, berarti dia bakalan kesetimbangannya, biar setimbang, dia bakalan ke sini kesetimbangannya agar kiri dan kanannya juga setara gitu. Sama kalau misalnya nih, misalnya kita apa menurunkan energinya. Misalnya kita T-nya dikurangi. Berarti kan energinya kekurangan dong, energinya kurangan juga karena si T-nya itu karena T-nya itu atau suhu dalam reaksi itu kita turunin. Berarti kan energi yang kita butuhkan juga bakalan berkurang. Nah, biar bisa biar bisa bereaksi, maka kesetimbangannya ke arah kiri, ke arah kiri teman-teman. Nah, kita tahu lagi eh, throwback lagi ke arah termokimia bahwa ketika A plus B plus energi jadi AB ini kita balik, ya, kita balik pasti bakalan menjadi ini teman-teman, bakalan menjadi AB, sorry, AB begini-begini, terus A plus B plus energi. Jadi mereka bakalan kebalik. Kalau reaksinya kita balik, reaksi endotermnya kita balik, bakalan menghasilkan delta H-nya adalah yang eksoterm atau negatifnya. Ya, kita pas waktu kita belajar termokimia kan begitu. Jadi ketika misalnya T-nya kita kurangi atau kita 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 kurangi, berarti karena energinya turun juga, berarti kan kesetimbangan ke arah yang paling loss, yang ke arah kiri. Nah, karena ke arah kiri itu adalah arah sebaliknya dari endotherm, yaitu adalah ke arah yang exotherm. Kesetimbangan, sorry, kesetimbangan ke arah exotherm. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk pengaruh dari temperaturnya. Satu lagi untuk pengaruh katalis. Nah, kalau pengaruh katalis itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama sekali ke arah kesetimbangan. Kok bisa begitu? Karena kan katalisnya adalah sekali lagi untuk mempercepat reaksi. Nah, karena dia
digunakan hanya untuk mempercepat reaksinya, jadi dia tidak bakalan mengubah, bentar, maaf, eh jadi ini tidak bakal mengubah K-nya. K-nya dia juga nggak bakal berubah, tidak mengubah K, dia tidak akan mengubah tetapan kesetimbangan. Terus juga dia juga tanya itu dia juga tidak mengubah dari arah kesetimbangan. Kenapa? Ya dia nggak merubahkan tetapan kesetimbangan juga. Dan yang ketiga dia juga pasti sebenarnya dia juga punya benefit paling positif itu adalah dia bakalan mempercepat mempercepat reaksi untuk menuju setimbang. Karena kan kita tahu katalis itu adalah apa namanya? Apa pereaksi sorry dia itu digunakan untuk mempercepat reaksinya ya. Dia digunakan untuk mempercepat reaksinya dan maka dari itu si katalis ini tuh dia tidak digunakan untuk apa? Tidak bakalan membantu reaksi agar bisa mencapai keadaan yang setimbangnya gitu teman-teman. Nah, berhubung juga materi kesetimbangan juga udah selesai dan waktunya juga tinggal mepet banget. Aku sebenarnya ada satu soal tapi kayak eh ternyata tidak nyangka ternyata bakalan selama ini juga. Tapi it's okay, nanti soal-soalnya aku bakalan taruh di catatan ini aja. Dan nanti mungkin kalau ada yang mau tanya nanti bisa tanya ke aku aja, Dava Axel. Dan nanti eh semoga ntar di pertemuan selanjutnya atau mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa bahas bareng-bareng lagi ya teman-teman. Nah, mohon maaf, jadi segitu aja dari aku. Mohon maaf jika kalau misalnya ada yang salah kata atau salah pengertian atau misalnya teman-teman bisa koreksi nanti bisa boleh banget untuk mengkoreksi. Nanti boleh diisi juga feedbacknya dan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih juga yang udah join dan juga terima kasih juga Akats dari FTI. Oke, aku balik lagi ke Akats ya teman-teman. Terima kasih ya. Makasih Axel buat tutornya yang keren banget. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oh ya, nanti buat recording sama catatannya menyusul ya. Jangan lupa ngisi feedback juga. Makasih buat yang udah join. Aku N ya. Selamat malam. Mari teman-teman.